Detik ini juga, di tahun 2026, 40% pekerjaan global yang kamu kenal sedang dalam proses penghapusan permanen dari sejarah manusia. Ini bukan prediksi untuk 10 tahun ke depan. Ini adalah angka realitas dari McKinsey dan Microsoft yang sedang terjadi saat video ini dibuat. Jika kamu masih percaya bahwa gelar sarjana atau sertifikat keahlianmu adalah tameng yang aman, kamu sedang mengalami delusi kognitif yang berbahaya. Kita bicara tentang transisi total menuju AI-led economy, di mana keahlian yang kamu pelajari dengan darah dan air mata selama bertahun-tahun, kini bisa dibeli perusahaan seharga langganan software bulanan yang lebih murah dari makan siang kamu. Microsoft baru saja mengeluarkan peringatan keras. Daftar profesi yang dulu dianggap elit dan aman, kini justru berada di urutan teratas untuk dieksekusi oleh algoritma. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membedah data investigatif yang mungkin akan membuat kamu ingin berhenti dari apapun yang sedang kamu pelajari sekarang. Kita akan melihat mengapa 7,5 juta pekerjaan akan hilang di 2027 dan kenapa 80% layanan pelanggan sudah resmi menjadi milik mesin. Selamat datang di titik nol transportasi tenaga kerja. Mari kita bedah 5 skill yang secara statistik sudah mati, tapi mungkin masih kamu pelajari hari ini. Inilah kisah 5 skill yang akan digantikan oleh AI di tahun 2026. Yang pertama, data entry dan admin support. Di masa lalu, perusahaan besar butuh ribuan staf admin hanya untuk memindahkan data dari dokumen fisik ke sistem global. Di tahun 2026, profesi ini secara teknis sudah punah. Gabungan antara OCR atau Optical Character Recognition generasi terbaru dan LLM atau Large Language Model telah menciptakan sistem yang bukan hanya membaca teks, tapi memahami makna di baliknya. Jika dulu admin harus mengetik manual satu persatu, sekarang AI agent yang terhubung dengan alat otomatisasi seperti Zyper dan Make.com bisa memproses ribuan invoice dalam hitungan detik. AI tidak hanya menyalin angka, ia melakukan pembersihan data, mencari anomali, bahkan melakukan rekonsiliasi pajak secara otomatis dengan akurasi 100%. Risiko otomatisasinya mencapai 95%. Kenapa? Karena manusia memiliki variabel lelah dan salah ketik, sementara AI hanya butuh listrik. Jika skill utama kamu adalah ketelitian memindahkan data, kamu sedang bersaing dengan mesin yang tidak pernah berkedip. Mempelajari administrasi dasar di tahun 2026 adalah seperti mempelajari cara menggunakan mesin tik di era internet, sebuah keahlian yang sudah kehilangan nilai ekonominya. Yang kedua, customer service dasar. Ingat momen ketika kamu harus menunggu 10 menit di telepon hanya untuk menanyakan status pesanan. Di tahun 2026, hal itu dianggap prasejarah. Teknologi voice AI seperti Blend AI atau 5P telah mencapai latensi di bawah 500 milidetik. Artinya, jeda bicaranya sudah sama dengan manusia. AI ini bukan lagi chatbot kaku yang menjawab "mohon tunggu sebentar". Mereka sudah menguasai 80 hingga 90% pertanyaan seperti kamu. Mereka tahu sejarah pesanan kamu, mereka bisa memproses pengambilan dana dalam sekejap, dan yang paling mengerikan, mereka bisa meniru empati manusia dengan sempurna tanpa pernah merasa kesal meskipun dimarahi pelanggan. Di Amerika Serikat saja, sekitar 2,24 juta pekerjaan berpotensi tergantikan. Studi terbaru dari Microsoft bahkan secara spesifik menempatkan customer service representative sebagai salah satu posisi yang paling vulnerable atau rentan di era ini. Data dari Gartner juga menunjukkan bahwa 80% interaksi layanan rutin sudah sepenuhnya otomatis. Perusahaan tidak lagi melihat staff call center sebagai aset, melainkan sebagai biaya yang bisa dipangkas. Jika karir kamu bergantung pada kemampuan menjawab FAQ, kamu berada di zona merah. Yang ketiga, translator atau interpretation. Dulu, menguasai 2 atau 3 bahasa adalah tiket ekonomi elit. Tapi di tahun 2026, Microsoft mengkonfirmasi bahwa profesi ini masuk dalam daftar paling rentan karena AI telah mencapai titik human parity. Artinya, akurasi AI dalam memahami dialek teknis, konteks budaya, hingga terminologi hukum sudah setara dengan penutur asli. Kenapa ini terjadi? Kita sekarang berada di era neural scenes, di mana jeda waktu atau latensi saat AI menerjemahkan kini sudah di bawah 500 milidetik.
itu lebih cepat dari satu kedipan mata. Bahkan dengan teknologi voice cloning, AI kini mampu menerjemahkan ucapan kamu ke berbagai bahasa tanpa kehilangan karakter suara, nada, dan emosi asli kamu. Prediksi industri menunjukkan penurunan permintaan yang signifikan karena AI multilingual kini sudah terintegrasi secara otonom di setiap perangkat komunikasi global. Tembok bahasa yang kamu pelajari bertahun-tahun melalui pendidikan formal telah diruntuhkan oleh chip yang bekerja dalam hitungan milidetik. Jika kamu hanya bercita-cita menjadi jembatan informasi teknis atau administratif, sadarilah bahwa pasar sedang menciut drastis karena mesin kini jauh lebih efisien, lebih murah, dan menguasai 100 bahasa sekaligus tanpa pernah lupa satu kosakata pun. Yang keempat, copywriting dan the content overload. Jika profesi kamu adalah menulis artikel atau blog dasar, deskripsi produk e-commerce, atau caption media sosial, industri ini sudah berubah total. McKinsey dengan tegas menyebutkan bahwa routing rating seperti penulis tersebut adalah skill yang akan segera digantikan secara total. Data dari The Message juga memberikan angka yang mencengangkan. Diproyeksikan 50% dari penulis dan 30% dari reporter akan terdampak secara langsung hingga tahun 2030. Dengan akselerasi besar-besaran yang kita rasakan di tahun 2026 ini. Microsoft juga memberikan catatan merah bagi penulis dan jurnalis. Generative AI seperti Gemini 2.0 atau Claude 4 telah menghancurkan harga pasar penulisan konten. Mengapa agen marketing harus membayar penulis Rp1.000.000 untuk 10 artikel jika AI bisa memproduksi 1000 artikel yang lebih optimal secara SEO dalam 10 detik? AI 2026 tidak lagi berhalusinasi. Ia terhubung ke data tren secara real time. Ia tahu apa yang sedang viral di TikTok detik ini dan bisa mengubahnya menjadi narasi promosi yang persuasif. Bayangkan media besar telah memotong 30 hingga 50% tim penulis entry level mereka. Di sini, nilai seorang penulis bukan lagi pada kemampuan merangkai kata, tapi pada kemampuan memberikan sudut pandang unik yang tidak bisa diprediksi algoritma. Jika kamu hanya menulis apa yang sudah ada di internet, AI melakukannya lebih baik dari kamu. Yang kelima, akuntansi dan telemarketing. Bookkeeping atau pembukuan rutin sekarang telah menjadi fitur built-in di software seperti QuickBooks atau Xero yang sudah bertenaga AI. Mereka melakukan kategorisasi transaksi, rekonsiliasi bank, dan deteksi kecurangan secara real time. Peran akuntan junior yang dulu bertugas mencatat kini benar-benar hilang, diganti oleh algoritma yang melakukan audit setiap detik. Lalu lihat industri telemarketing. AI voice agent sekarang mampu melakukan cold calling massal. Satu server AI bisa menelpon 10.000 orang dalam 1 jam, menangani keberatan dengan argumen yang sangat logis, dan menjadwalkan pertemuan di kalender sales manager. Biaya operasionalnya hanya 1% dari biaya menggaji manusia. Secara psikologis, ini adalah serangan balik bagi kita yang merasa suara manusia adalah benteng terakhir. Nyatanya, di 2026, suara mesin sudah lebih meyakinkan daripada suara manusia yang kelelahan. Jadi, apa kesimpulannya? Apakah kita harus menyerah? Tentu saja tidak. Data dari McKinsey, Microsoft, hingga OECD ini bukan untuk membuat kita putus asa, tapi untuk membuat kita bangun. Di tahun 2026, nilai ekonomi manusia bergeser dari pelaksana menjadi pengambil keputusan. Skill yang akan membuat kamu bertahan bukan lagi seberapa rajin kamu mengelola data atau seberapa cepat kamu menulis, tapi seberapa ahli kamu dalam mengendalikan AI agents untuk bekerja bagi visi kamu. Berhentilah menjadi mesin dan mulailah menjadi manusia yang strategis. Gunakan AI untuk melakukan pekerjaan rutin yang membosankan, dan gunakan otak kamu untuk memikirkan hal-hal yang tidak bisa dihitung oleh angka. Empati, visi, dan kreativitas yang menobrak batas. Masa depan tidak dimiliki oleh mereka yang paling kuat bekerja, tapi oleh mereka yang paling cepat beradaptasi. Pilihannya ada di tangan kamu. Menjadi korban dari perubahan atau menjadi tuan dari teknologi ini.